Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Febrianto dari kelas PJKR 5F 2018, NPM 1810 6310 70 016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Yang pertama, manajemen menurut ahli Harsey dan Blackard 1982, De Kenjo dan Robin 1999 mencatat bahwa manajemen bergerak atau bekerja dengan melalui perseorangan juga kelompok untuk menyelesaikan target organisasi. Sedangkan menurut buku Education Administrator 1955, proses mutlak melalui orang yang tepat untuk sumber daya alam yang tersedia dibuat seefektif mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut umum, manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, manajer. Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengatur sumber daya organisasi. Yang selanjutnya, manajer karir, yaitu kenyataan bahwa seorang manajer atau seseorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan yang besar dibanding posisi lainnya di organisasi tersebut. Prinsip manajemen dan struktur organisasi dibagi menjadi 10. Yang pertama ada struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif di organisasi dan fungsi. Yang selanjutnya, rentan kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Yang seterusnya, koorganisasi dalam kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Yang selanjutnya, manajemen harus menjadi pemimpin yang efisien. Yang selanjutnya, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Terus tugas dan hak personel. Yang selanjutnya, otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Yang terakhir, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Terus ada struktur organisasi dibagi 4. Yang pertama, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik. Organisasi grafik digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Grafik ini jelas menggambarkan susunan manajemen sebuah organisasi dan posisi kunci dan fungsi manajemen mereka. Yang kedua ada garis dan staf organisasi, yaitu seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk tujuan tertentu dalam organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior asosiasi olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur, dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Yang ketiga ada struktur dan organisasi formal dan informal. Organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan, bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Sedangkan organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam
bagan organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal dan mencerminkan grafik. Yang terakhir ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Pada dasarnya dibentuk untuk pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA, SMK dan universitas, dan dibuat dalam kelompok kerja dan dibuat oleh negara. Yang selanjutnya ada administrasi olahraga. Secara umum dapat diartikan bahwa administrasi itu pelayanan kegiatan tata usaha kantor atau pelayanan pengetikan, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, membedakan administrasi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama administrasi dalam pengertian sempit dan work of office work atau tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, komputer, agenda, dan kearsipan. Yang kedua ada administrasi dalam pengertian luas. Nah, di administrasi pengertian luas ini dibedakan menjadi 3 sudut. Yang pertama ada proses, yang kedua ada fungsi atau tugas, dan yang ketiga ada keperanatan atau institusi. Proses yaitu maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses pergerakan, proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Sedangkan fungsi atau tugas yaitu maka administrasi berarti keseluruhan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau yang memegang jabatan dalam manajemen atau organisasi. Yang terakhir ada keperanatan institusi, yaitu tinjauan organisasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Selanjutnya administrasi atau manajemen dibagi 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemimpin, dan yang terakhir evaluasi. Perencanaan yaitu merupakan penetapan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Sedangkan pengorganisasian merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen yang sama. Yang ketiga pemimpin, yaitu seorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Yang terakhir evaluasi, yaitu melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun kegagalan hasil kerja tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.